Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, yang kami ta'zimi, Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LC.MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah fikih kontemporer. Teman-teman, sahabat-sahabat seperjuangan pada program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam yang kami banggakan, serta seluruh pemirsa dimanapun berada. Para pendengar yang budiman, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan sebuah materi. Materi ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih kontemporer yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LC.MA pada program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Setai Ibnu Sina Batam. Adapun tema atau materi yang akan kami bahas pada kesempatan yang baik ini adalah mengenai pasar uang dan bursa saham dalam perspektif ekonomi Islam. Kita akan membahas mengenai peluang, tantangan, dan hukum syariahnya. Baik, kita mulai. Yang pertama, dalam perkembangan ekonomi modern, pasar uang dan bursa saham menjadi instrumen penting bagi stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, bagi umat Islam, aktivitas ini tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan duniawi saja, tetapi juga aspek halal haramnya sesuai prinsip dan syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Islam memandang transaksi di pasar uang dan bursa saham untuk memaksimalkan peluang serta menghindari praktek yang dilarang oleh agama Islam. Materi ini kami buat untuk mendefinisikan 3 rumusan masalah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa pengertian pasar uang dan bursa saham dalam ekonomi Islam. Yang kedua, apa saja sebenarnya peluang dan tantangan pada pasar uang dan bursa saham syariah. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukum syariah terkait transaksi di pasar uang dan bursa saham. Pertama, kita akan membahas dulu mengenai pengertian atau definisi mengenai pasar uang dan bursa saham. Yang pertama, pasar uang adalah pasar untuk transaksi dana jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Dalam ekonomi Islam, pasar uang syariah mengacu pada transaksi instrumen keuangan yang bebas dari riba dan spekulasi, seperti sertifikat wadiah Bank Indonesia atau suku Bank Indonesia, ya, Bank Syariah Indonesia. Kemudian yang disebut dengan bursa saham
adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli efek, ya, baik itu saham, obligasi, suku yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam konsep Islam, saham diperbolehkan selama usaha dari perusahaan tidak melanggar syariah. Misalnya alkohol, perjudian, riba, dan akad-akad yang sesuai dengan prinsip musyarakah atau mudharabah. Kemudian kita akan membahas mengenai peluang pasar uang dan bursa saham syariah. Karena di Indonesia itu sudah disediakan ya mengenai bursa saham syariah. Memang semua bergabung di Bursa Efek Indonesia, tetapi di situ dipisahkan mana yang konvensional dan mana yang syariah. Jadi bagi kita pengusaha atau investor yang ingin menginvestasikan dana kita, ya, baik di pasar uang ataupun di pasar saham, maka sudah disediakan untuk yang prinsip syariah. Kalau yang konvensional yang mengandung riba, maka itu tidak dihalalkan untuk umat muslim. Maka kita akan lebih fokus mengenai apa itu pasar uang dan bursa saham syariah. Peluangnya apa saja? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi syariah, ya. Permintaan produk keuangan syariah meningkat seiring kesadaran halal di kalangan masyarakat muslim global. Jadi kita tahu saat ini market share, ya, dari ekonomi konvensional sama dibandingkan dengan keuangan syariah itu sangat jomplang sekali, ya. Sangat jauh tertinggal market share-nya. Kemudian yang kedua, diversifikasi investasi halal. Pasar uang syariah dan saham syariah membuka alternatif investasi bagi investor muslim yang menghindari riba. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin berinvestasi di bursa saham Indonesia, maka silakan memilih pada bursa saham yang syariah, ya. Nah, di situ sudah disediakan mana perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya, kemudian itu dimasukkan ke dalam kategori syariah. Itu sangat panjang, ya, untuk menentukan sebuah perusahaan itu masuk kategori syariah atau tidak. Itu dilihat dari jenis usaha perusahaan itu juga. Jadi perusahaan-perusahaan yang terhindar dari riba, perjudian atau alkohol itu salah satu contoh perusahaan-perusahaan yang bisa kita beli sahamnya. Kemudian peluangnya lagi ada stabilitas keuangan. Produk-produk syariah seperti suku dan saham syariah lebih stabil karena berbasis aset nyata. Sekarang tantangannya apa saja, ya? Tantangan yang dihadapi oleh keuangan syariah ini, ya. Yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah, ya. Sebagian besar masyarakat belum memahami konsep pasar uang dan saham syariah, sehingga partisipasinya masih sangat rendah. Mereka lebih paham bursa saham yang konvensional. Kemudian regulasi dan infrastruktur. Belum semua negara memiliki regulasi dan lembaga pendukung yang kuat untuk pasar modal syariah. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan di Indonesia, di negara kita, mengenai regulasi dan infrastruktur yang harus memadai jika kita ingin meningkatkan market share dari keuangan syariah di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah dominasi konvensional. Ini yang sudah kami bahas sebelumnya, bahwa instrumen keuangan konvensional masih mendominasi sehingga menimbulkan persaingan ketat bagi produk syariah. Kemudian kita akan membahas mengenai hukum syariah, ya, hukum syariah tentang pasar uang dan pasar dan bursa saham. Yang pertama kita akan membahas mengenai pasar uang, ya, pasar uang syariah. Pasar uang syariah itu hukumnya diperbolehkan, ya, selama akad yang digunakan sesuai dengan syariah.
kita bisa menggunakan akad-akad seperti wadiah, mudoroba, ijaro, dan murobah. Adapun pasar uang yang berasal dari lembaga keuangan konvensional, maka itu tidak dibenarkan. Kemudian tidak mengandung riba, gharar ya, dan maisir. Nah, itu jelas ya. Kemudian apa itu yang disebut dengan bursa saham syariah? Bursa saham syariah itu juga diperbolehkan dalam syariat Islam. Pertama, perusahaan yang dibiayai halal. Artinya, saham yang kita beli dari perusahaan itu memproduksi produk yang halal. Tidak terdapat unsur riba, gharar, dan maisir. Artinya, transaksi kita dalam pembelian saham di perusahaan tersebut itu tercatat dengan jelas. Kemudian menggunakan akad musyarakah ya, ataupun mudoroba. Kemudian kita akan membahas mengenai sedikit fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan transaksi saham selama memenuhi prinsip syariah. Di antaranya itu fatwa nomor 40 tahun 2003 ya, tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Baik hadirin sekalian, pasar uang dan bursa saham syariah menawarkan peluang yang besar bagi umat Islam untuk berinvestasi tanpa meninggalkan prinsip halal. Namun, tantangan berupa literasi yang rendah, dominasi dari sistem konvensional perlu diatasi melalui edukasi dan penguatan regulasi. Secara hukum, pasar uang dan pasar saham diperbolehkan selama transaksi dilakukan sesuai dengan akad syariah dan bebas dari riba, gharar, dan maisir. Barangkali itu saja sedikit yang kami sampaikan mengenai materi kami pada kesempatan kali ini yang berjudul pasar uang dan bursa saham dalam perspektif ekonomi Islam, peluang, tantangan, dan hukum syariahnya. Terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Mohon bimbingan kepada para pemirsa dan teman-teman sekalian serta Bapak Doktor. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.